Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewita, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024, kategori 1, UIN Araniri Banda Aceh, NIM 2320220140. Saya mengajar di SD Perumnas Penyaring, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini, 16 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Mohon masukan dan saran dari Bapak serta Ibu. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Ada sarapan anak-anak ibu? Bagus. Nah, pada hari ini siapa saja teman kita yang tidak berhadir? Hebat. Ada beritanya? Sakit. Oh, sakit. Ya. Sakit ya. Baiklah anak-anak ibu, kita doakan ya semoga Revan cepat sembuh. Nah, untuk kalian juga dari pembelajaran ya, jangan lupa sarapan. Ikuti pola makan yang sehat supaya kita tetap sehat dan bersemangat untuk tetap belajar ke sekolah. Nah, baiklah anak-anak ibu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Nah, baiklah, Andra, tolong pimpin doanya, nak. Ikuti semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan betul-betul menjadi ilmu untuk anak-anak ibu yang bisa diterapkan di keseharian sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita memasuki pelajaran Teladan Mulia Asmaul Husna, ya kan? Anak-anak ibu pasti pernah mendengar apa itu Asmaul Husna. Nah, apa itu Asmaul Husna? Ada berapa Asmaul Husna? 99 Asmaul Husna. Nah, sekarang ibu mau tanya, tunjuk tangan dulu baru dijawab. Ya, nak ya. Apa itu arti dari Asmaul Husna? Ya, Kenal. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya, nama-nama Allah yang baik dan indah. Oke, tulis sekarang. Asmaul Husna. Apa nak? Nama-nama Allah yang baik. Semua, suaranya. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, ini dia pengertian dari Asmaul Husna. Jadi jangan dianggap main-main itu. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada kan? Nah, kali ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna. 5 Asmaul Husna. Apa-apa saja? Di sini ada Al-Malik.
dan Maha memberi keamanan. Ya, itu kepunyaan Allah semua. Tidak ada yang bisa menyainginya. Paham ya? Paham. Baiklah. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja makna dari Al-Malik, Al-Salam, Al-Qudus, Al-Aziz, dan dan apa saja perilaku yang wajib kita contoh di sini yang akan kita bawa pulang ke rumah nanti, yang akan kita terapkan di sekolah, di rumah, di lingkungan kita tinggal. Itu dia. Paham anak-anak ibu? Sekali lagi dan jangan lupa. Asmaul Husna itu apa? Nah, kali ini kita belajar berapa Asmaul Husna? 5. Ada apa saja? Ya, itu dia 5 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Baik ya. Nah, sekarang kita lihat apa makna dari semua ini. Ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Baiklah anak-anak ibu. Nah, ini dia teladan Asmaul Husna. Berapa? Nah, Asmaul Husna berasal dari kata-kata Al-Asma atau Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama Allah. Al-Husna artinya yang baik atau yang terbaik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Maka harus dijaga ini. Kalaupun ada kelihatan di jalan ataupun di mana, keempat itu Asmaul Husna itu harus diambil. Karena itu adalah nama Allah, harus dijaga. Nah, ada berapa tadi, Nak? 5. Ada 5. Kita ulangi. 1, 2, 3. Al-Mu'min, itu dia. Kemudian Al-Malik. Al-Malik ini adalah artinya adalah maharaja. Nah, artinya kalau maharaja tidak ada lagi yang raja di atas raja. Yang maharaja hanya Allah. Itu dia arti dari Al-Malik, yaitu penguasa terhadap apa? Terhadap dunia, semua yang ada di dunia ini. Ya, mau baik bergerak maupun bergerak itu kepunyaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, baiklah. Kemudian kita meyakini dan memaknai Al-Malik. Kita mempunyai landasan hidup yang kuat dan mantap. Kemudian harus tetap pendirian kita. Ya, kalau kita bilang hari ini pergi ke sekolah, harus pergi ke sekolah. Itu dia, kita memaknainya. Kemudian tidak ada yang kita takuti selain Allah. Karena Allah tadi maha apa? Iya. Kemudian kita senantiasa takut hanya kepada azab Allah. Karena Allah yang maha merajai. Nah, kemudian sikap dari yang kita bahas tadi Al-Malik. Apa yang wajib kita ambil di sini? Jangan sombong. Dengan apa? Dengan yang kita punyai, harta ataupun kedudukan, itu hanya titipan sementara. Berikutnya, selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan rezeki, baik sedikit maupun besar. Harus kita bersyukur. Karena apa? Dengan kita bersyukur bahwa kita sudah mengetahui bahwasanya Allah menyayangi kita, memberikan kita rezeki setiap hari, baik sedikit maupun banyak. Kemudian mengendalikan keinginan dan dari hawa nafsu. Jangan kita turuti hawa nafsu. Oh, kita kebanyakan itu, bagaimana cara kita harus mendapatkannya, menghalalkan segala cara. Itu tidak boleh. Kemudian selalu berdoa hanya kepada Allah. Kepada Allah kita meminta. Ini dia sikap yang harus kita contoh, yang bisa kita contoh dan harus kita buang yang tidak baik. Itu dia ya. Kemudian berikutnya ada Al-Aziz. Al-Aziz apa artinya? Maha perkasa.
dari sikap Al-Husna akan. Baiklah anak-anak ibu, sekarang yang ketiga ada Al-Qudus. Ada apa? Al-Qudus. Al-Qudus yang artinya apa? Maha suci. Kemudian tidak ada yang suci selain Allah. Nah, sikap yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qudus ini apa? Rajin melaksanakan salat tepat waktu. Ibu mau tanya nih, anak-anak ibu ada salat nggak? Ada salat? Ya, semua ada ya. Tunjuk tangan semua yang ada salat. Oke, semua harus ada salat kita. Tidak boleh tinggal salat. Kemudian berikutnya menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada selain Allah yang kita agungkan? Tidak ada. Kemudian mensucikan hati dengan berbuat baik dan menjaga lisan tidak berkata kotor. Nah, anak-anak ibu yang harus kita contoh teladan hari ini, Asmaul Husna Al-Qudus ini adalah menjaga lisan kita. Ini kadang-kadang yang terjadi keseharian ke anak-anak ibu. Jaga lisan, mengejek teman itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menyakiti perasaan orang dengan lisan kita. Ya, tidak boleh. Mengejek, membuli itu dilarang. Tidak boleh nak ya, karena itu bisa merugikan orang lain. Nah, kedepannya nanti anak ibu jaga lisannya ya, harus dijaga. Berkatalah dengan baik-baik. Berikutnya, bersyukur, berdoa dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kita bersyukur apapun yang kita dapatkan itu kita harus bersyukur. Banyak, sedikit, kita harus bersyukur. Allah sudah memberikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita, berarti kita orang pilihan yang ditunjuk oleh Allah. Ini saya berikan untuk kamu, maka bersyukurlah kamu. Bagaimana kita laksanakan bersyukur kepada Allah? Bagaimana? Dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Itu bentuk rasa syukur kita. Ibu ulangi. Bentuk rasa syukur kita bagaimana? Iya, menjalankan semua perintah dan menjauhkan semua larangannya. Itu hikmah dari sikap meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Iya, yang harus kita contoh. Paham ya? Paham. Nah, berikutnya Assalam. Assalam apa artinya? Dan maha penyelam. Ya, maha sejahtera dan maha penyelamat. Allah maha penyelamat dari segala aib maupun kekurangan. Allah tidak ada punya kekurangan, ya kan? Yang punya kekurangan itu kita manusia. Kemudian Allah memberikan keselamatan kepada siapa? Hanya hambanya kepada kita ini. Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita. Kemana kita pergi dengan membaca doa, keluar dari rumah kita akan selamat, insya Allah. Ya. Kemudian Allah adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberi rasa damai kepada hambanya. Di saat kita bersedih, kita salah, maka damai itu akan ada sama diri kita. Ya. Kemudian sikap yang dapat kita ambil pelajaran dari sini apa? Senantiasa memohon keselamatan kepada Allah. Yaitu kita dengan cara berdoa. Apa kita berdoa? Iya. Kita sholat, kita berdoa, memohon apa? Biar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian pada doa kedua orang tua, doa guru-gurunya, dan doa untuk semuanya. Doa yang baik, Pak. Jangan pernah kita mendoakan mencelakai orang. Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, baik. Kemudian berikutnya menebarkan senyum dan salam. Dimanapun anak-anak ibu senyum, senyum harus pernah senyum. Tapi jangan senyum sama asal-asalan. Nanti dikira orang apa pula kan? Kemudian memberi salam. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan. Ada teman kita
Ini sikap yang harus kita ambil. Kemudian berikutnya ada Al-Mu'min. apa artinya nak? Allah memberi amanah Kepada hamba yang beriman. Kemudian Allah juga memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut. Andaikan anak-anak ibu mau pergian, kemudian takut kegelapan, ya kan? Meminta doa kepada Allah. Semoga Allah selalu memberi rasa aman kepada kita. Itu dia, ya. Nah, ini dia. Itu dia dari pengertian semua tadi udah ibu jelaskan. Dan mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, ini ada tugas yang harus anak-anak ibu kerjakan. Ya, sudah paham tadi kan? Ibu ulangi kalau sudah. Kali ini kita belajar ada berapa hari ini kita belajar Asmaullah? Pertama, iya, apa artinya? Kemudian yang kedua, artinya. Berikutnya, artinya. Iya. Kemudian berikutnya, artinya. Yang kelima, artinya. Iya. Anak-anak ibu sudah paham semua berarti, ya. Nah, sekarang ada tugas yang harus anak-anak ibu kerjakan. Ini kita ada berapa kelompok, nak? Ada 4 kelompok, berarti 4 tugas. Nanti setelah ibu bagikan lembaran kerjanya, anak-anak ibu membuat nama kelompoknya. Ini ibu kasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, nanti dibuat nama-nama anggota kelompoknya. Udah, paham ya? Nah, ini dia lembaran kerjanya. Tolong anak-anak ibu isi. Ya, setelah dikerjakan nanti baru dikumpulkan. Kemudian ibu memberikan penilaian. Paham ya? Nah, paham. Baik. Nah, sekarang ibu bagikan kepada 4 kelompok ini. Kerjakan ya. Dibaca dulu apa yang dimaksud di sini. Apa kemauan dari itu? Kerjakan. Siapa ketua kelompok di sini? Ya, kerjakan barang teman-temannya. Dibuat nama kelompok di atas. Nama pulpennya. Ya, kerjakan. Coba semua lihat di sini. Kerjakan. Coba lihat semua. Nama temannya ya, dibuat ya, nama kelompoknya. Ini kelompok berapa tadi? Diskusi sama temannya tadi. Itu LKPD yang dibagikan. Nama temannya dibuat ya di bawah. Nama kelompoknya, kelompok berapa tadi? Biar lama aja, karena ini
Yang ada dampak-dampak kita? Ya. Ini dibaca ya, lihat hasilnya ya. Ini kelompok 4 dulu. Yang mana 4? Yang mana? Ya. Kelompok 4 ini ketuanya Farhan. Ya. Ya. Ada anggotanya Nurmala, kemudian Salsabila dan Lutfi. Baik. Ini sudah Ibu baca dan Ibu periksa. Dan alhamdulillah nilainya dapat 100. Tepuk tangan. Dapat 100. Ya, berarti anak-anak Ibu kan mau memperhatikan tadi apa yang Ibu jelaskan. Ya. Nah ya. Kemudian kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Bangun, bangun. Semangat, semangat. Mana kelompok 3? Ya, ini dia. Kelompok
lingkungan kita sekitar, seperti sekolah, kelas, rumah. Bagaimana kita beribadah kalau memang lingkungan kita kotor? Karena kan sekeliling kita kotor. Nah, itu dia yang penting harus dijaga. Kemudian lagi, jangan saling membuli sesama teman. Itu tidak kok. Karena sikap asmaul yang itu tadi. Kemudian saling menolong terhadap teman. Tidak boleh membuli, tidak boleh mencaci maki. Kita seorang siswa pelajar tidak boleh bersikap negatif. Harus positif, harus semangat anak-anak itu. Ya. Nah, baiklah anak-anak itu. Itu dia intisari dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu akhiri pembelajaran, maka ibu akan memberikan tugas di rumah. Ya, kepada anak-anak ibu. Tolong nanti di rumah dikerjakan. Di sini ada lembaran kerja untuk membuat kaligrafi tentang 5 asmaul husna tadi. Ya, ibu akan membagikan satu-satu kepada anak ibu, satu kelompok satu. Nanti dikerjakan sama-sama ya, nak ya. Kemudian nanti dibawa lagi kemari. Ya, ibu lihat. Baiklah, ini kelompok satu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Kemudian ini ada kelompok 4. Dibuat nanti 4 saja ya. Yang 5 nanti biar punya 4. 4 itu yang masing-masing dibagi. Al-Walid, Al-Qudus siapa, Al-Salam siapa. Ya. Kemudian nanti dibuat seindah mungkin. Kemudian diwarnai. Ya. Diwarnai. Kemudian nanti dibawa lagi kemari. Supaya apa? Supaya ibu bisa kasih penilaian. Kasih penilaian seperti itu. Maaf ya, ibu kurang sehat. Baik.